pemerintahan sekarang itu nggak akan lagi mampu untuk melanjutkan Indonesia. Tentu Pak Jokowi nggak paham-paham amat karena keterbatasan beliau untuk memahami cleavages dalam politik. Bagaimana saya anti-Islam? Saya Muslim, tiap hari juga selalu dengan ulama, dengan kiai. Minggu ketemu juga dengan habaib, dengan ustadz. Yang anti ulama di mana? Hari ini RUU pesantren lahir di Jokowi. Dari dulu tidak pernah yang namanya pesantren dapat gaji bantuan. Di tangan Presiden Jokowi hari ini pesantren tiap tahun sing wis izin Pak Yai Nur minimal 50 sampai 100 untuk pondok yang sudah jalan ada santrinya. Pemerintah sudah menekan Perpres nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan penyelenggaraan pesantren. Ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang menyebut hal ini adalah bentuk nyata membantu pesantren mengembangkan pendidikan. Sering kita mendengar ungkapan Pak Jokowi itu lawannya adalah fitnah. Benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak bahwa lawannya Pak Jokowi fitnah? Presiden Jokowi justru mensponsori Islamofobi melalui sikap diamnya terhadap isu itu tuh. Setiap minggu, setiap bulan juga masuk ke pesantren. Terus yang anti ulama yang sebelah mana? Justru sering beraktivitas dengan para ulama. Kembali lagi, terus yang anti ulama sebelah mana? Jangan dibulak-balik. Dan masyarakat harus mulai berani melihat fakta-fakta. Presiden kebian sampai awal dewe bosok maturu pernah pesantren bantu bantuan orang ceritanya. Dianggarkan khusus RUU pesantren. Hari santri yang memerdekakan Indonesia tidak pernah diakui, disembunyikan. Di pemerintahan Jokowi 22 Oktober menjadi hari santri. Penerbitan Perpres tersebut menurutnya sangat membantu pesantren di daerah untuk terus berkembang sekaligus wujud komitmen pemerintah dalam membantu pendidikan di pesantren. Dulu beliau difitnah pribadinya. Katanya Pak Jokowi itu non-muslim. Setelah tidak berhasil dari sisi pribadi, kebijakan-kebijakan beliau. Padahal kita ingin Pak Jokowi itu kalau dia lengser ya justru terus mesti kasih sinyal bahwa berhentilah dengan Islamofobi. Perjalanan ini harus dilihat betul. Jangan menerima kabar-kabar yang diambil dari media sosial yang belum dicek, belum di cross check. Faktanya. Menurut Buya, faktanya Presiden Joko Widodo tidak demikian. Jadi kalau ada juga orang mengatakan ini Presiden kurang perhatian dalam Islam, saya rasa hentikanlah. Ya, kita bersyukur ya setelah ada undang-undang tentang pesantren, baru beberapa hari yang lalu itu sudah ada perpresnya tentang dana abadi pesantren. Pada masa Pak Jokowi memimpin, alhamdulillah syiar-syiar Islam, syiar-syiar keumatan terus menyebar merata di seluruh penjuru Indonesia. Itu adalah konyol ketika orang mengatakan di Indonesia itu sekarang pemerintahnya Islamofobia. Saya bilang itu omong kosong. Nggak ada kalau pemerintah Islamofobia kok IAIN boleh berkembang seperti itu. Kelihatannya Pak Mahfud nggak paham isu Islamofobi ini. Nggak mungkin PKS nyebar Islamofobi kan. Saya kira itu sudah jelas sekali ya bahwa narasi anti-Islam terhadap Jokowi ini saya kira tidak berdasar dan lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik yang kemudian menciptakan narasi yang manipulatif begitu ya. Nah itu sebetulnya yang mengikat perubahan politik ke depan. Kalau negara gagal menghasilkan kesejahteraan, maka dia akan bermain isu Islamofobi. Kan nggak mungkin PKS nyebar Islamofobi kan. Ganti sistem. Allah Akbar. Ingat, tolong jaga tutur mulut kita, tutur omongan kita, telinga kita, mata kita. Jangan sampai memberikan celah-celah kepada oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, akan menghancurkan Indo. Ini tinggal tunggu saja, kalau celah terbuka, ekonominya ini masuk di beleng, mau ngomong apa. Indonesia bisa dibagi-bagi nanti. Memahami khilafah itu seolah-olah itu konsep yang final. Khilafah itu ongoing ideas,
yang pernah ada muncul bolak-balik, kan nggak final kan. Lihat apa yang terjadi di Libya, di Irak, di Suriah, di Yaman, di Mali, di Chad, di Nigeria. Maukah kita negara seperti itu? Kira-kiranya kalau Indonesia pecah belah, terima nggak kira-kiranya? Jaga persatuan, keuhuhan, kesatuan, tunjukkan. Jangan takut menunjukkan. Saya bangga menjadi bangsa Indonesia. Saya bangga menjadi anak Indonesia yang beragama Islam. Bagi kami, NKRI adalah harga mati. Kita membubarkan atau melarang diteruskannya FPI karena legal standingnya tidak ada. Dan sesudah itu kan lalu masyarakat senang banyak hapusnya. Ternyata terasa hidup nyaman sekarang sesudah itu dibubarkan. Konyolnya seorang profesor menganggap bahwa FPI dibubarin itu juga problem penghinaan demokrasi. Kan itu konyol kan, seorang profesor punya logika yang bungu semacam itu kan. Bagaimana sebuah negara mengizinkan sebuah ormas atau organisasi yang dalam konstitusinya ingin membunuh negara itu? Oh iya, kalau sekarang negara bilang Anda boleh berorganisasi tapi syaratnya ini. Ya. Aturan siapa itu? Kepentingan siapa? Bukan kepentingan orang yang ingin mengeksploitasi idenya paling radikal itu. Enggak ada soal. Artinya gini, kalau Anda berbicara mengacuinya adalah pada kepentingan siapa? Kita bicara kepentingan ya. Ini adalah aturan lintas kepresidenan ya. Artinya bukan sedang tidak itu melintas-lintas di tempat perlintasan yang salah dari awal. Akal sehat, akal sehat. Akal sehat, akal sehat. Ini saya membaca banyak kitab suci itu. Saya baca Quran, berupaya untuk baca dalam versi Inggris. Wih kok, wong dia itu orang ateis kok. Malaikatnya bingung. Lihat tuh, ada stabilonya, banyak, ada positnya. Berarti ini kitab memang dibaca ini. Baca dong. Tidak punya wudhu, Anda boleh membaca Al-Quran. Yang nggak boleh adalah memegang Al-Quran. Mohon dibedakan. Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, tidak punya wudhu, qul huwallahu ahad, Allahu samad, hatam Quran boleh, tapi yang nggak boleh memegang. Fa innahu min adharril mafasidi, kalau orang hanya mengandalkan buku nggak pakai guru, wah ini adharril mafasidi, paling bahayanya hal yang membuat rusak. Ilmu kan bukan ngarang, talaqi. Saudara Rocky Gerung yang mesti dirubah cara berpikirnya karena dia nggak kawin. Masuk rumah sakit gila dia. Kenapa kamu yang katanya cerdas kok jadi gila? Bocah iki agamane apa? Oh dia nggak percaya dengan Al-Quran, mengatakan kitab suci itu fiksi. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Gila dia orang.